Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share bagaimana caranya kita bisa menyewakan properti dengan keuntungan lebih tebal, lebih gede. Nah, ada satu kalimat kunci ya. Yang pertama adalah semakin pendek kita menyewakan suatu properti, maka profit kita akan semakin gede. Contoh, kita menyewakan satu rumah per satu hari dengan kita langsung menyewakan suatu rumah per tahun, tentu hasilnya beda jauh. Nah, saya akan share ya, di daerah saya satu rumah itu disewakan satu tahunnya kurang lebih 20 juta di area Magelang. Nah, jika satu rumah itu per satu hari kita sewakan 500.000 dengan target market tertentu, berarti kita bisa mendapatkan 15 juta per bulan atau lebih dari 150 juta per tahun, dan gapnya sangat tinggi antara per tahun 20 juta dengan per tahun 150 juta. Nah, itulah rahasianya. Tapi tidak semua properti cocok disewakan harian. Ada 3 strategi kita memilih lokasi atau kita memilih properti yang bisa disewakan harian. Yang pertama, lokasi properti itu harus dekat dengan keramaian. Contoh, dekat dengan jalan raya, dekat dengan rumah sakit, bandara, terminal, stasiun, atau mungkin dekat dengan tempat wisata. Nah, semakin dekat dengan keramaian, maka kemungkinan kunjungan orang yang mau menginap di tempat kita akan semakin tinggi. Yang kedua, jika tidak bisa dekat dengan keramaian, poin kedua ini merupakan poin yang sangat penting, yaitu properti harus mempunyai view dan konsep yang bagus. Contoh view-nya itu apa? Contoh misalnya dekat dengan gunung, dekat dengan mata air, sungai, kemudian dekat dengan tempat wisata, dekat dengan taman yang luas, jogging track, dekat dengan pantai, dan sebagainya. Yang jelas, properti harus mempunyai view yang bagus dan menarik sehingga orang yang datang juga bisa menikmati pemandangan yang ada. Yang ketiga, properti yang disewakan harus berkonsep ya. Konsepnya misalnya paling simpel adalah homestay atau mungkin villa. Kalau homestay berarti harus menjamin kerapian tempat tidur, kepraktisan, dan sebagainya. Kalau menjual villa berarti harus mengutamakan kenyamanan, view, dan fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Misalnya ada backup, kemudian bisa menghadap ke gunung, kemudian bisa melihat laut, bisa melihat danau, bisa melihat sungai, dan sebagainya. Intinya kalau villa harus mempunyai konsep yang berbeda, konsep yang berbau dengan nuansa alam. Nah, setelah 3 strategi tadi sudah kita terapkan, sudah kita lakukan, kita bisa menyewakan properti kita harian di 5 situs teramai yang biasa dipakai oleh traveler. Yang pertama bisa posting di Agoda, kemudian di booking.com, kemudian ada Airbnb, ada tiket, dan yang kelima ada Traveloka dan sebagainya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh properti saya yang sudah disewa selama 1 minggu ini, full book ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 26-27. Saya perlihatkan. Ini dapat orderan dari booking.com dan dari agoda.com. Nah, teman-teman bisa mulai melakukan strategi menyewakan properti harian selama properti teman-teman memenuhi 3 kelebihan yang sudah tadi saya sebutkan di awal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.